Selamat berjumpa kembali para pembelajar, para pemeriksa, para YouTuber, para pegiat seni. Berjumpa kembali dengan saya Agus Eko Mandio dalam Culture, Innovation, and Design. Ini adalah tayangan kedua dalam kelas filsafat seni dan strategi seni komunitas Gerbong Bawah Tanah. Nah, dalam tayangan ini sebetulnya saya lebih banyak akan men-challenge para seniman ya, para pegiat seni untuk berkontribusi dalam sains dan inovasi dengan memikirkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam suatu upaya penciptaan inovasi berbasis seni. Bagaimana caranya para seniman bisa mempengaruhi inovasi? Aspek-aspek apa dari sains di mana para seniman bisa mengambil peran? Ujung-ujungnya memang untuk menjawab pertanyaan, mengapa ketika suatu bangsa yang ingin maju lewat inovasi berbasis sains, seni tetap harus diperhatikan? Penasaran? Kita simak tayangannya. Bicara tentang kemajuan suatu bangsa, kadang-kali kita perlu belajar dari suatu negara ya, suatu bangsa yang saat ini mencuri perhatian dunia karena kemajuannya yang luar biasa pesat. Ya, ternyata ditemukan bahwa ada 4 pilar kemajuan dari bangsa ini ya, bangsa Cina, yaitu kekuatan buruh, kekuatan tani, kekuatan pengusaha, dan kekuatan ilmuwan. Ya. Di awalnya ketika Cina memutuskan diri mengadopsi pemerintahan komunis ya ala Uni Soviet, maka yang dikembangkan kekuatan utama ya langsung ya menurunkan ajaran dari Karl Marx dan Lenin adalah buruh sebagai kekuatan negara. Namun kemudian Mao Zedong ya pendiri Partai Komunis Cina itu nggak cukup kalau hanya buruh yang menjadi kekuatan, maka perlu ditambahkan kekuatan tani. Dan ini yang membedakan antara Partai Komunis Cina ya, Republik Rakyat Cina dengan Uni Soviet. Karena tani itu berakar pada tradisi Cina. Dan ini yang membuat Cina jadi solid. Ya. Nah, kemajuan Cina tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemimpin mereka Deng Xiaoping ya. Ya, jadi Deng ini adalah meletakkan kekuatan ketiga yaitu penguasa, tapi masih pengusaha, mohon maaf ya. Tapi masih dalam rangka state capitalism ya, jadi tidak liberal atau apalagi neolib. Jadi pengusaha diperbolehkan, tetapi masih dalam kerangka negara. Nah, salah satu yang saya lihat ke sana adalah hak penguasaan atas tanah itu tidak diberikan ke sektor privat. Jadi semua tanah di Cina itu dikuasai oleh negara. Nah, ketika pengusaha menjadi kekuatan ketiga dalam negara Cina, membuat Cina lebih terbuka ya. Namun ini belum menjadikan Cina sebagai kekuatan dunia yang dominan. Nah, lalu apa yang bikin dominan adalah ya ini warisannya Deng Xiaoping ketika Cina mengembangkan sains. Begitu Cina mengembangkan sains, maka kekuatan negeri tirai bambu ini jadi tak terbendung ya, karena menghasilkan banyak temuan, banyak inovasi yang dia bisa diterima oleh dunia ya, menguasai pasar dunia. Misalnya di IT ya, kita melihat Alibaba, dan yang sekarang mulai masuk ini adalah Xiaomi ya, mencoba menantang dominasi dari Apple, iPhone ya, dan Samsung. Lalu ini jaringan kereta cepat ya, bahkan kereta api ya, di Cina. Cina itu kereta cepatnya itu ketiga yang mengembangkan kereta cepat setelah Perancis dan Jepang. Perancis dengan TGV dan Jepang dan Shinkansen. Namun dua negara itu kalah secara natural karena Cina mempunyai luas lahan, luas negara yang jauh lebih luas dari dua negara itu, sehingga perkembangan industri kereta cepat Cina itu jauh melampaui dua negara penginisiasi pendahulunya, karena akan banyak membutuhkan riset ya, terutama untuk menghadapi daerah-daerah di Cina yang punya kondisi iklim dan kondisi geografis yang ekstrim. Mereka membutuhkan riset yang sekelas yang dilakukan oleh para doktor. Ya, bahkan terakhir saya dapat kabar dari beberapa kawan yang mengunjungi Cina, di pelosok Cina itu sudah banyak universitas yang dosen-dosennya itu berasal dari universitas terkemuka dari luar negeri gitu ya. Jadi bayangkan negara Cina itu memeratakan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok. Pendidikan mereka di pelosok itu adalah pendidikan yang maju, dan ya dibandingkan dengan negara kita itu pemerataan pendidikan yang maju di berbagai daerah itu juga dilakukan oleh negara lain ya, Jepang ya, Korea, dan negara-negara kita, Malaysia. Namun kalau kita bicara bagaimana
kemajuan suatu bangsa dan kaitannya dengan penguasaan teknologi itu tidak terjadi pada bangsa Cina saat ini saja. Misalnya sebelumnya ya, waktu ada masa perang dingin ya, ada dua negara yang waktu itu disebut sebagai negara adidaya, superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet, itu mengembangkan teknologi luar angkasa. Jadi yang satu mengembangkan Sputnik ya, Uni Soviet mengembangkan Sputnik, Amerika Serikat tidak kalah dengan meluncurkan Apollo ke bulan. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih maju ditentukan oleh penguasaannya terhadap teknologi luar angkasa. Kita lihat sebelumnya masa kolonialisme. Ya, tidak ada kolonialisme kalau orang-orang Eropa ya, bangsa Eropa tidak menemukan kapal uap, tidak menemukan pistol. Nah, kemudian dengan dua teknologi ini mereka membuat produk-produk yang membutuhkan pangsa pasar baru, sehingga orang-orang Eropa itu membutuhkan koloni-koloni ya, disebar, orang-orang Eropa disebar ke berbagai tempat di Afrika, Asia dan Amerika sebagai pasar untuk produk-produk industri yang dibuatnya di Eropa. Nah, ketika ada mass production ya, kebutuhan untuk mass production, mereka juga membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja yang murah, sehingga akhirnya muncul juga dalam kolonialisme ini sisi buruknya, yaitu perbudakan. Bahkan sebelumnya masa Renaissance ya, kita mengenal pemikir René Descartes yang membuat sumbu kartesian ya, jadi membuat satu-satu benda, semua fenomena bisa terukur lewat sumbu X dan Y ya. Jadi kita jadi lebih mudah mengidentifikasi suatu benda, suatu tempat itu dengan sumbu kartesian. Atau dalam seni adalah Leonardo da Vinci ya. Jadi ini menunjukkan dia seorang seniman tapi juga berkreasi, membuat imajinasi tentang mesin-mesin perang ya, tentang helikopter. Bahkan sebelumnya ya, pada masa peradaban Islam ya, itu mengenal ada istilah alkimia. Di sini ilmu kimia belum jadi sains, tapi masih bercampur dengan agak klinik ya, agak dengan magic. Tapi ada juga yang sudah berkembang ya, matematika. Kita mengenal adalah aljabar ya. Dan salah satu prestasi dalam peradaban Islam adalah ketika mereka mampu mengubah petasan ya, yang banyak jadi tradisi masyarakat Cina, menjadi meriam. Yang ya, kembali lagi, meriam adalah teknologi yang salah satu di kembangan bangsa Arab yang membuat dia bisa menguasai ya, memperluas kekuasaannya hingga sampai ke Eropa. Bahkan sebelum itu masa Yunani dan Romawi itu kedua peradaban ini punya banyak filsuf dan punya strategi perang yang ya ini sebenarnya ilmu pengetahuan ya, sehingga mereka sangat berperan sekali dominan ya dibanding bangsa-bangsa lain. Nah, kalau di Indonesia kita bicara teknologi, mau nggak mau kita bicara dengan Pak Habibie ya. Nah, tapi apa sih sebetulnya cita-cita Pak Habibie? Apakah beliau hanya memperjuangkan satu teknologi yang canggih seperti pesawat gitu? Kita simak sebuah cerita beliau ketika pada peringatan Hari Anak Nasional ya. Jadi beliau itu bercerita tentang apa yang dia perjuangkan ya. Jadi dia cerita bahwa saya memperjuangkan seperti ini supaya menginspirasi anak-anak Indonesia. Berarti kan yang saya berikan warna pink, beliau ingin punya cita-cita agar anak-anak Indonesia lebih hebat dari Pak Habibie. Saya masih terngiang-ngiang kata-kata beliau. Ini yang menunjukkan kebesaran seorang Habibie adalah dia orang hebat, tapi menginginkan generasi penerusnya lebih hebat dari dia. Jadi beliau itu kan dulu dikritik ya, Habibie habis bikin bingung gitu. Ya, karena beliau terlalu pintar buat orang-orang sekitarnya ya, dan beliau memilih mengembangkan teknologi yang tidak padat karya, yang tidak inklusif, yang sangat elitis ya. Meskipun pemikirannya betul, tetap karena dengan pesawat dia bisa menyatukan seluruh Indonesia. Namun konsekuensi dari industri pesawat atau teknologi pesawat ini harus bersifat top down, tergantung dari otoritas yang ada di atas, terlalu elitis, high tech, dan akhirnya kurang memberikan ruang bagi masyarakat kebanyakan untuk berpartisipasi dan mendukung riset dan teknologi yang dikembangkan dia. Jadi mazhab risetnya Pak Habibie itu elitis gitu ya. Jadi orang lain bingung gimana mau bantu gitu ya, terlalu berjarak dengan masyarakat yang lain. Oke lah, kalau itu disebut sebagai kesalahan Habibie, maka satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan beliau adalah hanya dengan memperbanyak Habibie muda. Ya, karena kalau banyak orang pintar, itu pasti akan ada perdebatan, sehingga satu konsep pasti diuji oleh orang pintar yang lain. Jadi, kalaupun Pak Habibie ada yang masih belum kesampaian ceritanya, itu masih ada yang belum berhasil, itu hanya bisa
diselesaikan dengan memperbanyak orang-orang pandai seperti beliau. Dan hebatnya, itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Habibie. Ketika sains dan teknologi menjadi keniscayaan untuk kemajuan suatu bangsa, lalu seni perannya apa? Begini, kalau kita bicara sains ya sebagai objek semata, maka yang kita rasakan adalah penjelasan yang kering. Nah, itu yang seperti kita lihat ya, anak-anak kita yang tertatih-tatih ya belajar sains karena sekedar menghafal rumus atau mengerjakan soal semata. Adakah cara mempelajari sains yang lebih membuat makna pada kedalaman relung hati? Jawabannya ada, yaitu dengan mempelajari para saintis, para ilmuwan. Kita mungkin tahu ya berbagai formula yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut yang kemudian banyak digunakan untuk menciptakan aneka teknologi. Namun tahukah Anda bahwa ketika ilmuwan itu merumuskan formula itu, ada proses pergulakan batin, ada suatu proses keraguan-raguan sehingga sebelum mereka menemukan aha atau eureka, lalu terciptalah aneka rumus yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk penciptaan teknologi yang berdampak buat banyak orang. Tidak semua orang bisa memahami rumus-rumus yang diciptakan oleh para ilmuwan itu, tetapi semua orang merasakan pergulatan batin. Dan ilmuwan itu pun juga mengalami pergulatan batin ketika dia menemukan sesuatu. Saya ambil contoh Archimedes, ya, ilmuwan pada masa Yunani kuno. Masih ingat hukum Archimedes? Ya, saya masih ingat ya. Besar gaya tekan ke atas suatu benda cair saat dimasukkan suatu benda lain ya. Jadi sama dengan berat zat cair yang dipindahkan akibat dibandingkan benda tersebut. Wah, pusing. Tapi gini ya, hukum Archimedes digunakan untuk membuat kapal ya, kapal besi. Besi itu kan berat. Tapi mengapa dia bisa mengapung? Karena volume kapal dibuat lebih besar sehingga ketika kapal dimasukkan ke air, ya gaya tekan ke atas dari air itu akan lebih kuat sebesar ya berbanding lurus dengan volume dari kapal yang masuk ke air itu. Pusing ya, rumit ya. Oke, tapi ada yang lebih menarik ketika Archimedes menemukan hukum itu ya. Ada satu cerita yang menarik ya. Eureka ya, bahkan dia sedang mandi gitu ya, sedang mandi di public bath gitu ya, di tempat permandian umum gitu, dan kemudian lari-lari dalam kondisi tanpa busana gitu ya. Ada cerita-cerita seperti itu, saking gembiranya ya, karena teman itu. Loh, pertanyaannya kemudian kok kenapa segembira itu sampai dia lupa mengenakan busana gitu? Karena gini, sebetulnya hukum ini ditemukan Archimedes ketika dia di-challenge oleh raja saat itu. Jadi raja mendapatkan mahkota dari koloni ya, dari daerah jajahannya itu, kemudian mahkota ini emas murni atau tidak. Lalu sebagai orang pintar, Archimedes dites gitu loh. Archimedes, mahkota yang disetor ke saya sebagai upeti ini emasnya murni atau emas palsu? Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka kamu akan dihukum mati. Nah, suasana di ujung tanduk ya. Jadi akhirnya setelah pada deadline segala macam, dia berendam di air, kemudian dia merasakan tekanan ke atas gitu, akhirnya ketemu hukum itu. Lalu akhirnya dengan hukum itu dia tes mahkota, lalu dia tahu berat jenis emas yang benar. Dan betul juga ketika dites itu ternyata berat jenisnya emas yang ada di dalam dalam mahkota itu tidak sesuai dengan berat jenis emas yang seharusnya. Berarti itu bukan emas yang asli, emas palsu gitu kan. Akhirnya dia selamat lah, yang bikin restoran ya, yang kemudian dihukum oleh si raja itu. Nah, yang cukup menarik adalah cerita tentang Archimedes ini adalah dia menemukan sesuatu justru ketika di suasana yang kepepet ya. Ya, jadi dan meskipun hukumnya itu sulit ya dan segala macam, dan tidak semua orang bisa menemukan hukum seperti itu, tetapi ada sisi manusia yang alami oleh semua orang adalah ya ketika tidak semua orang bisa membuat kapal laut ya untuk mengikuti hukum Archimedes, tapi satu saat orang pasti kepepet, dan sering ketika kepepet itu justru muncul ide-ide yang cemerlang. Ada lagi nih ya, Sir Isaac Newton ya. Kalau dilihat sebagai seorang fisikawan ya, hukum fisika klasik dari Newton ini sudah dianggap kedaluarsa ya, karena Einstein sudah menemukan hukum relativitas, dan kemudian fisika modern oleh Max Planck segala macam sudah ya akhirnya membuat hukum Newton ini adalah sejarah fisika ya. Sekarang fisika jauh lebih canggih ya. Tapi ini ya, yang menarik dari sisi ini Newton adalah ya waktu dia menemukan banyak postulat-postulat ya
itu dan mempengaruhi orang terhadap itu, kemudian dia mendapatkan banyak penghargaan gitu, dan itu didapatkan ketika dia mendedikasikan dirinya untuk banyak membaca, banyak meneliti, banyak berpikir, dan ketika dia dipuji orang, wah Newton, kamu luar biasa, sekarang kamu ada di puncak nih di prestasi. Apa jawaban dia adalah, saya ini berada di puncak prestasi karena berdiri di atas pundak orang-orang hebat. Robert Boyle, ya. Saya sendiri juga sudah tidak ingat ya, dulu diajari di fisika itu hukum Boyle seperti apa gitu ya. Barangkali teman-teman yang bekerja di dalam teknik mesin, membuat mesin gitu, masih ingat hukum Boyle karena ini akan terkait dengan volume dan pressure ya. Jadi gas ya. Nah, namun sebagai manusia dia pernah berdebat dengan pemikir yang lain, Thomas Hobbes ya. Ya, jadi kalau di dalam buku ini Boyle itu menemukan air pump ya, jadi pompa udara. Sementara Thomas Hobbes, karena dia itu adalah penasihat Raja Charles dari Inggris pada waktu itu, dia menulis pemikiran tentang Leviathan ya, monster laut. Tetapi artinya kalau negara ini mau kuat, maka dia harus seperti monster laut terhadap rakyatnya ya, nggak boleh terlalu lemah. Wah, perdebatannya luar biasa gitu, dan disinilah sebetulnya modernisme itu mulai dari sini ya. Anggap saja pemikiran-pemikiran Hobbes itu mewakili sesuatu yang lebih progresif karena menemukan teknologi, sementara Hobbes masih melihat bahwa negara itu berperan penting. Istilah relasi ya antara manusia dan teknologi itu saya dapatkan pada suatu syair lagu ya, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati ya. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, sebetulnya Candil atau Series ketika menyanyikan lagu ini itu menyatakan kalau pisau belati itu kan tajam setiap saat gitu loh. Sementara manusia itu kadang capek, kadang meskipun rocker gitu ya, kadang lelah sehingga tidak bisa tajam terus seperti pisau belati. Tapi istilah ini ya, rocker, human versus pisau belati itu menarik karena dua istilah ini yang human ya, relasi human dan non-human itu digabungkan jadi satu ya. Dan misalnya kalau dalam masa lalu ada yang mirip ini, ya, misalnya keris empu gandring ya, tidak belati ya, keris gitu ya. Keris itu menunjukkan non-human, teknologi. Nah, empu gandring itu menunjukkan human, the maker-nya, si pembuat teknologinya. Dan non-human ini menjadi fenomena alam, sementara the human ini mereka merupakan fenomena kemanusiaan. Fenomena alam dipelajari oleh sains, sementara ya fenomena kemanusiaan dipelajari oleh humaniora. Kalau sains itu menghasilkan teknologi, ya, non-human. Nah, tapi kalau humaniora justru menghasilkan cerita untuk manusia bercermin. Coba kita lihat lagi dalam cerita empu gandring ya. Coba kalau nggak ada kerisnya, nggak seru tuh ceritanya ya. Nggak ada aksi. Tapi kalau nggak ada empu gandringnya, cuma keris gitu saja, nggak ada refleksinya gitu, nggak ada pelajaran. Terus kerisnya buat apa? Terus dampak keris terhadap manusia seperti apa? Nggak ada gitu. Jadi memang yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa antara keris dan empu gandring itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pada segmen ini, saya mencoba membuka wawasan bahwa ada sisi manusiawi dari sains, yaitu saintis atau ilmuwan itu sendiri. Para ilmuwan yang tentu saja merasakan pergolakan batin saat menemukan sesuatu. Dan pergolakan batin ini juga dialami oleh para manusia yang lain. Dari sini, saya sebenarnya cukup dulu ya untuk segmen ini karena akan menjadi segmen selanjutnya itu ya. Jadi akan ada beberapa orang yang mampu memasukkan unsur-unsur kemanusiaan dan itu berpengaruh dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Sekian dulu dari saya, kita berjumpa pada segmen selanjutnya. Salam.